Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil program kami yang berjudul Pembelian Makanan dan Minuman. Ada pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, izinkan kami dari kelompok 13 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, ada Adelia Putra. Kedua, ada Aisyah Trinanda. Yang ketiga, ada Daniel Khotwa Tampu Bolon. Yang keempat, ada Hikmatul Syahadah. Yang kelima, ada Muhammad Rafli Al Kausar. Yang keenam, ada Muhammad Usmi Pendi. Ketujuh, ada Nabila Dwi Syarani. Yang kedelapan, ada Tiarani Astuti. Di program mandiri kami ini, kami membuat drive-thru tentang di suatu restoran yang dimana nama restorannya itu Buntu Resto. Di menu utama kami menampilkan ada 4 loket. Pertama loket menu yang dimana di situ ada menampilkan menu-menu makanan dan minuman. Yang kedua itu ada loket pemesanan yang dimana setelah kita melihat menu-menu makanan lalu kita memesan. Yang ketiga ada loket pembayaran. Setelah kita memesan memesan makanan dan minuman, kita langsung bayar di loket pembayaran. Yang keempat itu ada loket pengambilan. Loket pengambilan ini ialah mengambil makanan dan minuman yang sudah kita bayar tadi dan bisa juga apabila ada tambahan bisa ke loket tersebut. Di program mandiri kami ini juga kami juga menampilkan display welcome. Yang kedua ada display menampilkan nama-nama kelompok kami. Oke, saya masuk. Jadi di sini ada include your stream. Jadi include your stream itu merupakan file header untuk send, cout, in, dan inline. Yang mana itu untuk input output. Kemudian include Ponyo.h untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Contohnya itu Gauge. Kemudian ada include studio.h, standard.io.h. Jadi itu standar input output. Contohnya itu printf, scanf. Kemudian ada include windows.h untuk memesan sistem gitu ya. Biasa digunakan untuk sistem, mengubah tampilan output, color, kemudian untuk close screen. Kemudian ada using namespace std. Selanjutnya di sini kita deklarasikan variabel dengan namanya variabel. Jadi di dalam struct ini ada variabel pilihan dengan indeks array 100, kemudian harga dengan indeks array 100, kode dan peak, dan tipe datanya itu integer. Lalu ada variabel jumlah dengan indeks array 100, subtotal dengan indeks array 100, dengan tipe datanya integer. Lalu ada eh, variabel menu dengan indeks array 100, dan nama dengan tipe data string. Lalu ada variabel uang, kembalian, total bayar, totalan, dan tambah dengan tipe data integer. Kemudian nanti ada nama struct pemesanan yang dimasukkan dengan dalam tipe data variabel dan pembayaran dalam tipe data variabel. Lalu selanjutnya ada class. Jadi class ini mirip dengan struct dengan namanya itu isi saldo. Untuk variabelnya itu ada saldo kartu dengan tipe data double. Isinya itu sekitar 2 juta dan di public yang artinya itu bisa diakses dalam function prosedur manapun. Kemudian ada variabel dompet digital yang isinya itu sekitar 300.000 yang di public. Kemudian ada nama struct ini saldo dengan tipe data isi saldo.
Kemudian di sini ada prosedur dengan nama interclick. Jadi di sini kita bakal ada tampilan enter to swipe. Kemudian ada prosedur swipe locket. Di sini akan ada tampilan loading dengan karakter lebih dari sama dengan teksnya menuju loket selanjutnya. Lalu ada prosedur display welcome. Di sini ada tulisan halo berbentuk karakter sama dengan. Ini akan digunakan untuk tampilan awal. Lalu ada prosedur display thanks. Ini untuk tampilan akhir berisi kata-kata thanks. Lalu ada prosedur display kelompok. Itu berisi nama-nama dari kelompok kami. Dari Adelia hingga Tiarani. Lanjut dengan saya Rafli untuk menampilkan loket pemesanan loket menu. Di sini kita pertama menggunakan chart koordinat untuk membuat tabelnya ya, koordinat X sama dengan X besar X kecil, chord Y sama dengan Y besar Y kecil. Di sini ada void garis 2, goto XY 15,3 untuk pojok kiri atas, goto XY 135,3, si out char 187 untuk pojok kanan atas, goto XY 15,37, si out char 200 untuk pojok kiri bawah, goto XY 135,37, si out char 188 untuk pojok kanan bawah, lalu for integer X for integer X sama dengan 16, X kurang dari 135, lalu for integer Y sama dengan 4, Y kurang dari 37, Y plus plus garis vertikal kiri. Lalu for integer X sama dengan 16, X kurang dari 135, X plus plus itu bentuk si X, 3, si outchar 205, itu untuk garis horizontal atas 1. For integer X sama dengan 15, X kurang dari 135, X plus plus itu bentuk si .xy X, 5, si outchar 205 itu garis horizontal atas 2. For integer, perulangan for integer Y sama dengan 4. Y kurang dari 37, Y plus plus, xy 15, Y, si outchar 186 itu untuk garis vertikal kiri. For integer Y sama dengan 4, Y kurang dari 37, Y plus plus, xy 135, Y, Y, si outchar 186 untuk garis vertikal kanan. Terus selanjutnya for integer X sama dengan 16, X kurang dari 135, X plus plus, xy X, 37, si outchar 205 untuk horizontal bawah. Nah, ini untuk membuat tabelnya, tabel menu. Lalu masuk ke void display menu. Di sini menggunakan sistem clear screen, cout garis ini untuk menampilkan garis, go to XY 68,4. Dengan pertama itu untuk cout menu utama, go to XY pada koordinat 17,6 tuh ditaruh satu rekomend makanan, lalu bawahnya nasi goreng kecap, spaghetti carbonara, stik sapi. Lalu isi koordinat 17,11 itu untuk menu kedua recommended minuman, dengan di bawahnya ada es kelapa jeduk, orange juice, Oreo milkshake. Kemudian masuk ke isi koordinat 17,14, di situ 17,16 ada paket promo, menu yang ketiga. Lalu diikuti dengan pilihannya ada promo 1 nasi goreng cinta dan teh kotak. Lalu promo 2 ada beef burger plus teh kotak. Promo 3 ada 3 es vanilla plus lava cake. Promo keempat ada es vanilla plus lava cake. Oke. Lalu lanjut ke menu yang keempat. Pada GoToEC 17,22 ada paket anak-anak, diikuti dengan paket anak 1 Happy Nugget pisang plus coklat panas.
paket anak 2 Happy Meal Fruity plus mainan. Lalu ada paket anak 3 Happy Cream plus mainan. Kemudian ada paket keempat Happy Veget plus coklat panas. Lalu pada menu kelima ada di GoToExi 17,28 itu paket keluarga 1 diikuti dengan paket keluarga 1 ada 3 nasi plus 6 ayam goreng plus 3 air mineral. Lalu ada paket keluarga 2 4 nasi putih plus ayam goreng plus 4 teh botol. Paket keluarga 3 ada 5 nasi putih, 8 ayam goreng plus 5 fruity. Paket ke keluarga 4 ada 6 fried chicken plus 3 air mineral. Lalu kita masuk ke for integer untuk membuat garis tengahnya. Y sama dengan 6, Y kurang dari 34, Y plus plus, GoToExi 75, Y cout char 179. Ini akan lanjut ke kanan, tabel yang ada di kanan, yaitu GoToExi 77,6. Ya, ada menu ke-6, yaitu menu makanan, yang diikuti dengan bistik ayam kecap. Menunya itu ada hihang hoeng, stik sapi, dan nasi putih. Lalu kita ke GoToExi koordinat 77,12. Di situ ada menu ke-7, yaitu menu minuman, diikuti dengan menu smoothie strawberry, es jeruk keras, mango juice, dan air putih. Masuk ke GoToExi koordinat 77,18 ada menu ke-8, yaitu paket burger, di mana ada menunya itu beef burger, chicken burger, fish burger, dan cheeseburger. Masuk ke GoToExi koordinat 77,24 ada menu ke-9 yaitu dessert. Yang diikuti dengan menunya itu ada es krim cream, lava cake, mango sago, dan Fuji brownies. Lalu pada GoToExi koordinat 77,29 itu ada pilihan 0 untuk lanjut dengan for integer X sama dengan 16, X 135, GoToExi X, 34, cout char 205. Itu untuk membuat garis horizontal atas. Jadi nanti tampilan menunya itu ada tabel dan 9 menu yang tadi. Lalu di sini ada void display rekom makan yaitu seperti yang tadi menunya. Lalu ada void display rekomen minuman, rekom minum, void display paket promo dengan nama-nama paket yang seperti di menu tadi. Lalu ada void display paket anak dengan nama-nama paketnya yang ada di menu tadi. Lalu ada void display paket keluarga, void display makanan, void display minuman, void display burger, void display dessert. Yang menunya itu sama seperti di menu tadi. Oke, jadi sekarang bisa lanjut ke Tiarani. Pada menu akan menampilkan masukan pilihan, yaitu menyuruh pelanggan untuk memilih pesanan yang akan dia pesan. Pada menu akan menggunakan switch cache, di mana inputan pesanan pilihan dari pelanggan akan digunakan dengan cache 1 sampai cache 9. Misalkan pelanggan memilih 1, maka akan keluar cache 1 yaitu display rekomen makanan. Operator, tolong. Nah, di dalam display rekomen makanan juga terdapat beberapa pilihan, yaitu nasi goreng kecap, spaghetti carbonara, stik sapi. Di sini juga menggunakan sweet cache, yaitu jika pelanggan memilih 1, 2, 3, maka akan dipesan. Jika pelanggan memilih 0, maka akan kembali ke menu utama. Tetapi jika pelanggan memilih cache 2, maka akan menampilkan rekomendasi minuman. Sama seperti rekomendasi makanan, pada rekomendasi minuman juga menggunakan sweet cache untuk menampilkan beberapa pesanan yang ada.
Untuk case 3 sampai case 9 juga seperti pada case 1, case 2 menggunakan switch case di beberapa pilihan menu. Jika pelanggan memilih selain nomor yang tertera, maka tampilan akan mencetak menu yang dipilih tidak tersedia dan akan menampilkan menu kembali agar pelanggan dapat memilih pesanan dengan nomor yang tertera. Untuk pemesanan itu pertama itu kita menggunakan yang namanya out, nama pemesan, lalu scene pemesanan nama. Nah, kita menggunakan while selesai sama dengan false. Nah, untuk menu itu kita panggil display menu. Nah, saat out pilihan menu berdasarkan nomor yang tertera. Nah, di dalam pemilihan ini kita menggunakan sistem if, pemesanan pilihan i lebih besar sama dengan 9, yang dimana dalam penggunaan ini kita menggunakan if else dan dalam switch case. Nah, dalam switch case ini kita nanti pilihannya itu ada 9, maka pilihannya itu kan i lebih kecil sama dengan 9. Nah, setelah kita pilih, contohnya kita pilih di dalam case 1. Dalam case 1 itu kita kemudian pakai do. Setelah pakai do, kita melakukan pemilihan kembali, yaitu pilihan J dengan menggunakan switch case kembali. Nah, saat kita sudah memilih nom, salah satu case, yaitu contohnya case 1, maka nanti kita akan diberikan pilihan apakah kita yakin memesan atau tidak. Maka nanti ada pilihan ya atau tidak. Ya, kemudian setelah itu nanti kita akan dimasuk lagi ke jumlah porsi, lalu setelah itu dengan sin pemesanan jumlah J. Nah, out, apakah Anda ingin mengubah pesanan? Tekan 1 untuk ya dan tekan 0 untuk untuk tidak. Nah, setelah kita masukkan pilihan, itu menggunakan yang namanya if atau kondisi. If itu di mana Z sama dengan 0 untuk pemesanan kembali ke pilihan I. Sedangkan kalau else if itu Z sama dengan 1 itu kembali ke atau menu. Nah, sedangkan else if itu jika Z tidak sama dengan 1 dan Z tidak sama dengan 0, maka dia nanti akan ada tampilan pilihan tidak tersedia. Dan setelah kita melakukan pemilihan itu, nanti akan ada hasil macam proses gitu pemesanan subtotal sama dengan nanti dia akan langsung hitung berapa sih untuk apa sih yang kita pesan dan jumlahnya berapa. Nah, Baik, jadi di sini untuk di case 1 kita punya 4 case lagi di dalamnya, di mana case 1, case 2, dan case 3 itu untuk menu, dan case 0 itu untuk kembali ke menu utama. Lanjut di case 2 masih menggunakan function yang sama, di mana juga terdapat 4 case juga, sama seperti yang tadi, case 1, 2, 3 untuk menu, case 0 untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya di case 3, sama seperti tadi, tapi ini terdapat 4 case untuk menu dan 1 case untuk kembali ke menu utama. Lagi 4 case untuk case yang 0 itu untuk kembali ke menu utama, sama seperti case-case sebelumnya. Di case 5 juga terdapat 5 case, 4 case untuk menu, 1 case untuk kembali ke menu utama. Lalu di case 6 juga sama, masih terdapat 5 case bahan dengan 4 case untuk menu, 1 case untuk kembali ke menu utama. Di case 7 juga sama, 4 case menu dan 1 case untuk kembali ke menu utama. Lalu di case 8 masih sama, terdapat 4 case untuk kembali ke menu, 4 case untuk memesan dan 1 case untuk kembali ke menu utama. Lalu di case 9 terdapat 5 case lagi di dalamnya, case 1 sampai 4 untuk memilih menu dan case 0 itu untuk kembali ke menu utama. Lalu terdapat apabila menu yang dipilih tidak sesuai dari case 1 sampai 9, maka akan terdapat output menu yang dipilih tidak sesuai. Lalu lanjut ke invoice. Di sini kita di invoice-nya terdapat nama menu, harga, jumlah, dan subtotal. Lalu di bawahnya terdapat total bayar. Nah, selanjutnya ada pilihan, yaitu yang pertama untuk tambah pesanan, yang kedua untuk lanjut pembayaran, yang 0 untuk membatalkan pesanan. Lalu lanjut, lanjut. Di sini terdapat case 1, yaitu untuk menambah pesanan tadi. Nanti akan terdapat
output berupa apakah yakin ingin menambah menu dengan pilihan ya atau tidak. Lalu lalu kita masukkan pilihan kita. Apabila kita menjawab tidak, maka akan kembali ke invoice-nya. Apabila menjawab iya, maka akan kembali ke menu untuk menambah pesanan. Selain itu, maka akan terdapat output pilihan tidak valid dan silakan masukkan ulang pilihan. Lanjut ke case 2, itu untuk pembayaran. Nah, kalau kita lanjut pembayaran. Nah, di pembayaran ini nanti akan terdapat beberapa metode. Lanjut ke case 3. Itu ada case 0 untuk membatalkan pesanan. Jadi kalau pengguna memilih 0, maka akan terdapat output pesanan Anda sudah dibatalkan dan terima kasih sudah datang ke Buntu Resto. Selamat jalan. Lalu apabila pengguna memasukkan angka yang lain, maka akan tampil output pilihan tidak valid dan silakan masukkan pilihan ulang. Kemudian untuk loket pembayaran, di sini menggunakan kelas isi saldo, ya, di mana ada dua variabel yaitu saldo kartu dan dompet digital dengan tipe double. Saldo kartu berisi 2 juta dan dompet digital berisi 300. Kemudian untuk loket pembayaran di sini ada void loket 2 yaitu mencetak kalimat loket pembayaran. Kemudian void merek untuk bagian nama resto. Lalu ada void loading untuk menampilkan loading pada pembayaran kartu kredit. Kemudian ada loading stroke yang akan menampilkan loading saat stroke dicetak. Kemudian ada integer cash. Pada loket pembayaran ini akan menggunakan 3 metode pembayaran, yaitu cash, kredit, dan kode QR. Untuk integer cash ini ada kembalian sama dengan pembayaran uang dikurang pembayaran total bayar. Kemudian akan diberitahu uang yang diberikan seberapa dan kembaliannya. Jika ada kembalian, maka akan diberitahu kembaliannya. Jika uangnya pas, maka akan diberitahu bahwa uangnya pas. Kemudian untuk prosedur function kredit itu memanggil fungsi loading. Kemudian jika sudah loading itu adalah kalimat pembayaran Anda sudah diterima. Kemudian saldo akan berkurang sebesar total yang dibayarkan. Kemudian stroke akan dicetak, memanggil fungsi loading stroke. Memanggil fungsi loading stroke. Kemudian untuk pembayaran itu tadi sebelumnya sudah dijelaskan di loket menu bahwa pembayaran akan dilakukan ketika memilih opsi kedua. Nah, di opsi kedua itu akan lanjut ke loket pembayaran. Di loket pembayaran akan ditampilkan metode pembayaran, yaitu ada tunai, kredit, dan scan kode QR. Kemudian 0 itu batalkan, yaitu batalkan pesanan. Nah, untuk pemilihan jika tunai, itu maka akan diberitahu Anda memilih metode pembayaran cash. Jika memilih 2, Anda memilih metode pembayaran kredit. Jika memilih 3, maka Anda memilih metode pembayaran QR Code. Jika selain 1, 2, dan 3, maka akan ditampilkan metode pembayaran yang dipilih tidak tersedia. Silakan pilih ulang dan akan kembali ke pilihan ini. Kemudian untuk pilih sama dengan 1, yaitu kemudian akan diberitahu apa Anda yakin dengan pilihan Anda. Tekan 1 jika Anda setuju dan tekan 0 untuk membatalkan. Di sini ketika sudah memilih metode pembayaran, maka akan ditampilkan kalimat ini. Jika tekan 1, maka akan dilanjutkan metode pembayarannya. Untuk pembayaran tunai, itu diawali dengan memasukkan jumlah uang. Kemudian, jika jumlah uang yang dimasukkan kurang dari total bayar, maka akan ditampilkan, mohon maaf, uang yang Anda berikan kurang. Apa yang Anda inginkan? Ada 3 pilihan. 1, mengganti metode pembayaran.
itu akan diarahkan ke pemilihan utama tadi. Kemudian memberikan uang tambahan kepada kasir. Maka pengguna akan memberikan uang tambahan. Kemudian 0 batalkan pesanan. Maka pesanan yang sebelumnya sudah dipesan bisa dibatalkan. Kemudian jika memilih memberikan uang tambahan kepada kasir, maka uang yang sebelumnya ditambahkan di awal akan ditambahkan dengan uang yang diberikan kedua kalinya. Lalu dilanjutkan dengan memanggil fungsi cash, lalu akan muncul struk akan dicetak. Kemudian struknya akan muncul. Setelah struk muncul, akan tertera kalimat terima struk pembayaran dan uang kembalian Anda jika ada kembalian. Jika tidak ada kembalian, maka kalimat terima struk pembayaran Anda akan keluar. Lalu setelah itu pembayaran selesai, silakan melakukan pengambilan. Di sini akan memanggil fungsi let's get food. Di sini else if bayar sama dengan 2. Jika memilih metode yang kedua yaitu kredit, maka akan tertera kalimat berikan kartu Anda kepada petugas kasir. Di sini jika saldo kartu kurang dari total bayar. Saldo kartu yang dideklarasikan sebelumnya itu 2 juta. Jadi jika total bayarnya lebih dari 2 juta, maka akan ditampilkan kalimat mohon maaf, saldo dalam kartu Anda tidak mencukupi. Kemudian, apa Anda ingin mengganti metode pembayaran? Jika ingin mengganti, tekan 1. Jika batal pesanan, tekan 0. Jika tekan 1, maka akan kembali ke metode pembayaran. Jika batal, yaitu 0, maka akan dibatalkan. Kemudian, jika saldonya mencukupi, akan memanggil fungsi kredit. Setelah itu, struk akan dicetak. Kemudian, terima struk pembayaran dan kartu Anda. Kemudian, pembayaran selesai, silakan menuju loket pengambilan. Di sini juga memanggil fungsi let's get food. Kemudian, jika memilih metode ketiga, yaitu scan kode QR, kemudian akan ditampilkan kalimat silakan scan kode QR. Nah, untuk dompet digital itu, saldonya 300.000. Jadi, jika total bayarnya lebih dari 300.000, maka akan ditampilkan kalimat mohon maaf, saldo dalam dompet digital Anda tidak mencukupi. Kemudian, apa Anda ingin mengganti metode pembayaran? Tekan 1 jika Anda setuju. Tekan 0 untuk membatalkan pesanan. Nah, jika tekan 1, itu akan dialihkan ke metode pembayaran awal. Kemudian, jika tekan 0, maka akan dibatalkan. Lalu, jika isi dompet digitalnya mencukupi, kemudian memanggil fungsi QR. Lalu terima struk pembayaran Anda. Kemudian pembayaran selesai, silakan menuju loket pengambilan. Lalu else if fill sama dengan 0. Jadi di menu awal pilihan tadi ada 1 tunai, 2 kredit, dan 3 QR. Terus 0 itu batalkan. Nah, jika memilih 0, maka akan ada pembayaran. Tekan 1 jika Anda setuju dan tekan 0 untuk kembali melanjutkan pembayaran. Kemudian metode pembayaran, kemudian jika jawab 0, maka akan lanjut ke bayar. Jika opsi tidak ada, maka opsi yang Anda pilih tidak tersedia, silakan pilih ulang. Nah, di sini else if batal sama dengan 0. Apakah Anda ingin memilih metode pembayaran ulang atau membatalkan pesanan? Tekan 1 untuk memilih ulang dan tekan 2 untuk membatalkan pesanan. Jadi, kalau tekan 1, yaitu metode sama dengan 1, itu akan memilih ulang metode pembayaran. Kemudian tekan 2 untuk membatalkan pesanan. Pada tekan 2 ini akan ditampilkan pesanan Anda sudah dibatalkan. Terima kasih sudah datang ke Ubuntu Resto. Selamat jalan. Kemudian fungsi ini adalah ini dari GoTo. Jika sudah memilih pembayaran tapi ingin membatalkan, maka akan GoTo ke batal pesanan. Nah, ini outputnya. Pesanan Anda sudah dibatalkan. Terima kasih sudah datang ke Ubuntu Resto. Baik, perkenalkan saya Adelia Putra dengan NIM 08011182227008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai loket pengambilan di
Buntu Resto ini. Jadi loket pengambilan ini yakni tempat pelanggan mengambil pesanannya yang sudah disajikan. Jadi pelanggan menunggu di loket pengambilan itu, kemudian staf akan menyerahkan makanan yang sudah dipesan oleh pelanggan sebelumnya. Kemudian pelanggan mungkin akan terjadi mungkin pelanggan nantinya akan mengecek pesanan tersebut, ya, apakah sesuai atau tidak, disukai atau tidak. Nah, di sini Ubuntu Resto ini sudah menyediakan program untuk loket pengambilan, jadi staf tidak perlu turun tangan. Kita langsung saja ke programnya. Jadi tadi pelanggannya beralih dari loket pembayaran melalui program, beralih ke loket pengambilan. Nah, untuk tampilan awal loket pengambilan, yakni seperti pada layar, silakan dicek apakah pesanan Anda sudah sesuai atau belum. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, terkait pesanan sesuai atau tidak. Yang kedua, terkait dengan penambahan jumlah kantong ataupun tisu yang mungkin akan dibutuhkan pelanggan. Misal kekurangan kantong ataupun kekurangan tisu. Yang ketiga, yakni mengenai pesanan yang diberikan tidak sesuai. Bisa jadi kurang atau pesanannya salah. Kemudian yang keempat, tidak ada, terima kasih. Nah, jadi pengguna diminta untuk menginputkan salah satu angka dari keempat pilihan berikut. Nah, kalau pengguna menginputkan selain dari keempat angka yang telah disediakan, maka program akan menampilkan function pengambilan A, yakni silahkan masukkan input yang valid. Kemudian lanjut ke pengambilan 1. Nah, pengambilan 1 ini yakni merupakan percabangan dari apakah ada keluhan atau masalah dengan makanan yang diberikan. Jadi misal makanan berbau tak sedap, kemasan yang diberikan rusak, ataupun pesanan yang diberikan tidak sesuai. Dan lainnya, mungkin yang opsi yang lainnya ini pelanggan akan dipersilahkan untuk menemui staf secara langsung untuk menyampaikan keluhannya terkait dengan pesanan yang diberikan. Nah, kemudian jika pelanggan memilih nomor 4, maka memilih nomor 1, maka program akan menampilkan atau memanggil function pengambilan 1A yang berisi baik staf akan segera memberikan ganti atas pesanan Anda sesegera mungkin. Ya, jadi pesanan yang berbau tak sedap tadi diganti dengan pesanan yang baru. Kemudian yang nomor function pengambilan 1B yakni akan dieksekusi apabila pengguna memilih nomor 2 dari pilihan menu utama loket pengambilan, yakni apakah ada dari kemasan yang kami berikan rusak, ya. Nah, jika pengguna nomor 2, maka program akan memanggil function pengambilan 1B. Anda telah menerima pesanan yang baru, maaf atas kelalaian kami sebelumnya, Anda akan segera dialihkan ke tampilan menu pengambilan. Ya, ini mirip seperti function pengambilan 1A. Jadi ada animasi berupa loading, jadi seolah-olah stafnya itu seolah-olah pesanannya itu sedang diproses atau sedang diproses penggantian atau penukaran pesanannya itu. Jadi saya tambahkan animasi loading di situ. Jadi seolah-olah pelanggan itu menunggu staf untuk menggantikan pesanannya yang baru atau menukarkan pesanannya dengan yang baru. Nah, kemudian selanjut lagi, jika pengguna memilih nomor 3, yakni kemasan yang diberikan rusak, maka akan muncul function pengambilan 1C, yakni baik, staf akan segera mengasuk ulang pesanan Anda sesegera mungkin. Mohon tunggu sebentar. Kemudian ada juga animasi loading, ya, titik berupa titik-titik, ada 4 titik di sini. Nah, ini setelah titik-titik ini nantinya program ini akan dialihkan kembali ke menu utama loket pengambilan. Kemudian yang terakhir, yang 1D ini, yang 4 lainnya, baik, staf akan segera mengemas, Anda telah menerima. Ya, selanjutnya, untuk pengambilan 1E, yakni akan dieksekusi apabila pesanan yang diberikan kepada pengguna itu tidak sesuai. Nah, jadi staf di sini akan mengecek kembali pesanan sesegera mungkin. Ya, kemudian dan pengguna dialihkan ke menu utama. Nah, untuk pengambilan 1F, Anda telah menerima pesanan dengan yang sesuai. Nah, fungsi ini akan dijalankan apabila pengguna memilih pilihan dari pilihan yang disediakan untuk keluhan, yakni Anda telah menerima pesanan dengan yang sesuai. Jadi misal penggunanya tadi memesan ayam tapi dikasih ikan. Nah, maka pengguna akan protes melalui program, kemudian staf akan menukarkan pesanan atau menggantikan pesanan yang tidak sesuai tadi. Nah, selanjutnya untuk 1G, funksi pengambilan 1G ini akan dijalankan apabila pengguna memilih nomor 4 pada pada menu utama pengambilan tadi, yakni lainnya. Jadi lainnya ini kan kita tidak tahu apa keluhan pengguna ini, mungkin di luar dari pilihan yang disediakan. Nah, jadi
eh, jadi staff itu akan segera menghampiri pelanggan, ya. Kemudian pelanggan menyampaikan keluhannya secara langsung, ya. Nah, kemudian animasi lagi, tapi di sini ada sedikit tambahan, yakni di bawahnya terdapat maaf atas kesalahan kami atau kelalaian kami akan berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan serta produk kami. Nah, di sini silahkan masukkan 0 untuk melanjutkan program. Di sini tidak teralihkan otomatis karena program ini seolah-olah stafnya itu menghampiri, kemudian pelanggan tadi berbicara dengan staf, menyampaikan keluhannya. Nah, itu rentang waktunya kita tidak tahu, misal 5 menit, 10 menit, bahkan setengah jam untuk hanya menyampaikan keluhan. Nah, jadi ketika pengguna selesai, ya, memberikan keluhannya tadi, menyampaikan keluhannya kepada staf, maka pengguna bisa melanjutkan program dengan menekan atau memasukkan input berupa angka 0. Nah, selanjutnya untuk function pengambilan 2. Nah, jadi yang nomor 2 yakni terkait dengan nomor 2 ini kalau pada menu utama tadi apakah memerlukan kantong atau tisu tambahan. Nah, jadi tisu atau kantong atau tisu tambahan diberikan secara gratis dengan persyaratan yakni maksimal jumlah kantongnya itu 5 lembar, jumlah tisunya itu 5 sheet. Nah, jadi untuk pengambilan 2 ini akan tereksekusi apabila pengguna memilih nomor 2. Yang pertama silahkan function ini akan mencetak, silahkan masukkan banyaknya kantong atau tisu yang diperlukan. Nah, jika jumlah yang diinputkan misal lebih dari persyaratan ataupun lainnya minus, negatif, maka pokoknya kalau inputnya itu selain dari bilangan bulat antara 1 sampai 5, program akan mencetak atau akan memanggil pengambilan 2A, yakni silakan masukkan jumlah yang valid. Selanjutnya, function pengambilan 2AA, yakni ya ini case-nya seperti yang tadi, tidak bisa menambah jumlah melebihi batas dari yang disediakan apabila inputnya lebih besar dari 5. Nah, ini kemudian integer pengambilan 2B, ini dengan parameter A dan B. Ya, nah, parameter A dan B. Jadi, function ini akan dijalankan apabila pengguna sudah menginputkan banyaknya kantong serta banyaknya tisu tadi dengan benar. Dia akan tercetak atau akan tereksekusi program ini. Konfirmasi jumlah berikut, diberikan tampilan dan di beberapa opsi. Pengguna mau melanjutkan, iya untuk menambahkan tisu atau kantong, atau ubah jumlah tersebut, atau kembali ke menu pengambilan. Artinya pengguna batal mengambil tisu maupun kantong tambahan. Nah, kemudian pengambilan 2B, 2BB itu sama saja. Ketika A-nya sama dengan 0, maka di sini banyak kantong itu akan tercetak tidak ada. Kemudian selanjutnya untuk pengambilan 2BB, triple B, yakni jika jumlah tisu yang diinputkan oleh pengguna 0, maka program mencetak seperti di layar, yakni tidak ada, sedangkan A tadi akan tercetak sesuai dengan input yang diberikan. Nah, apabila pengguna menginputkan angka 0, baik untuk penambahan kantong maupun penambahan tisu itu dua-duanya 0, artinya tidak menambah apapun, program akan mencetak seperti pada layar, yakni 2BBB. Anda tidak menambah kantong maupun tisu, silakan input ulang atau ingin kembali ke menu pengambilan. Jadi ada dua opsi. Selanjutnya, pengambilan 2C ini akan tereksekusi apabila pengguna tadi sudah mengkonfirmasi ingin memesan tisu tambahan serta kantong tambahan yang ia inginkan. Nah, jika sudah mengkonfirmasi, maka program function pengambilan 2C ini akan dipanggil, kemudian ada animasi dan segera dialihkan ke menu utama loket pengambilan. Nah, selanjutnya integer maksudnya function pengambilan 3, yakni tadi pada saat tampilan menu utama, yakni pilihan nomor 3, pengguna bisa memberikan kritik ataupun saran terkait dengan pelayanan produk dari restoran. Nah, jadi di sini bisa kalau pengguna memilih 3, maka function pengambilan 3 akan dipanggil atau dieksekusi atau dijalankan. Yang mencetak tampilan, silakan pilih kritik dan saran Anda terkait apa. Layanan, produk, menyampaikan saran secara langsung kepada staf. Nah, kemudian selanjutnya jika pengguna selanjutnya ada function pengambilan 3A, jika pengguna ini menginput terkait dengan pelayanan, maka function pengambilan 3A akan dijalankan. Apakah kritik dan saran terkait dengan salah satu dari pilihan berikut, misal terkait pelayanan itu kan bisa aja stafnya kurang responsif atau waktu tunggu atau waktu proses pesanan yang lama. Nah, itu. Kemudian opsi 0 untuk kembali. Jadi di sini program selalu menyediakan opsi 0 untuk kembali. Selanjutnya
yang pengambilan 3B akan dijalankan apabila pengguna memilih pilihan terkait dengan produk. Selanjutnya yang pengambilan 3C, program ini akan dieksekusi atau dijalankan, function ini akan dijalankan apabila kritik dan sarannya tadi sudah disampaikan, ya, kemudian program akan memanggil atau mengeksekusi pengambilan 3C. Kemudian ada animasi, dialihkan, kemudian setelah animasi ini dialihkan kembali ke menu utama loket pengambilan. Selanjutnya ada pengambilan 3D. Nah, function ini juga terkait dengan produk maupun pelayanan tadi sama saja. Kemudian pengambilan 3 ini juga sama saja. Kemudian selanjutnya 3F juga sama saja, terkritik. Nah, pengambilan 3G, tadi kan banyak opsi untuk kritik dan saran, sehingga kurang lebih kritik dan saran itu akan diterima program, kemudian program akan mencetak huruf yang sama, karena program tidak bisa mendeskripsikan gimana kritik dan saran dari pengguna itu kan bisa berbeda-beda dan banyak kemungkinan. Jadi kami buat saja responnya itu sama. Nah, kemudian ya baik terkait pelayanan maupun produk itu responnya sama. Kemudian selanjutnya pengambilan 3G ini akan dijalankan apabila pelanggan memilih untuk menyampaikan kritik ataupun saran secara langsung. Ada animasi juga. Nah, kemudian di sini dibuat seolah-olah pelanggan berbicara dengan staf entah dalam selang waktu beberapa menit, ya. Ya, jadi ketika pengguna itu atau pelanggan itu sudah menyampaikan saran serta kritik kepada staf, maka pengguna bisa melanjutkan program dengan menekan angka 0. Nah, selanjutnya, terakhir, yakni jika memilih opsi 4, itu sebelum benar-benar meninggalkan resto, apakah pengguna atau pelanggan itu ingin memberikan rating. Nah, jadi rating ini berguna sebagai indikator, ya, yang dapat membantu restoran tersebut dalam meningkatkan pelayanannya maupun juga dalam hal produk. Nah, pilih ya atau tidak. Jika ya, pengguna akan dialihkan ke input rating. Jika tidak, pengguna akan dialihkan langsung ke tampilan penutup program. Silakan pengambilan. Baik, terima kasih. Untuk pengambilan 4A itu moderator 4A, pengambilan 4A. Scroll ke atas sedikit. Oke. Di sini untuk pengambilan 4A ini disuruh ada syaratnya, silakan beri rating Anda. Itu untuk ratingnya itu mulai dari 1 sampai 5. Untuk pengambilan 4AA itu silakan berikan rating Anda juga, masih masukan yang Anda berikan tidak tersedia, mohon masukkan ulang. Untuk pengambilan 441 itu rating Anda, misalkan ratingnya 1 itu sangat buruk, lanjut. Untuk pengambilan 4.2 itu ratingnya 2 itu buruk masih. Untuk pengambilan 4 yang ratingnya 3 itu cukup. Untuk pengambilan yang keempat, untuk ratingnya yang keempat itu baik. Untuk pengambilan yang keempat, untuk ratingnya itu 5 itu sangat baik. Untuk pengambilan 4B, baik, terima kasih telah berkunjung. Kami harap kami bisa bertemu kembali dengan Anda dengan pelayanan kualitas pelayanan serta produk yang lebih baik lagi. Untuk pengambilan penutupnya, baik, terima kasih atas rating Anda. Kami akan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas baik dalam hal pelayanan maupun produk kami. Menyimpan rating Anda akan dialihkan ke tampilan berikutnya. Lanjut. Di sini juga kami memakai animasinya. Lanjut di pengambilan penutup 1. Terima kasih telah berkunjung. Di sini juga kami memakai animasi sama dengan. Lanjut, baik, terima kasih telah berkunjung. Kami harap kami bisa bertemu kembali dengan Anda. Lanjut. Terima kasih. Dad,
Ya, untuk integer template resto, selanjutnya untuk integer template resto ini apa coding. Jadi jadi kan di setiap tampilan itu kita menampilkan keterangan atau menampilkan template terkait dengan restoran kami, sehingga program tersebut dikenal sebagai program milik Ubuntu Resto. Nah, jadi itu fungsinya. Jadi kita memberi template untuk ya memberikan keterangan atau identitas. Selanjutnya ini function template ini juga berguna untuk menghemat coding seperti yang saya katakan tadi. Jadi untuk setiap kita berpindah ke halaman baru, ya kita menggunakan sistem clear screen, kemudian kita memanggil template A, template resto A dan template resto B. Ya, yang dimana template resto A ini merupakan template bagian atas, kemudian bagian tengah itu merupakan konten atau isi. Jadi bisa kita isi dengan apa saja itu di tampilannya itu mau kita ganti di tengah itu bisa. Kemudian template resto B itu di bagian bawah. Nah, ini berguna ya template resto B itu template bagian bawah. Untuk integer let's get food itu deh, itu kan ya kalau di menu utama di pengambilan, itu aku masukin ke sini. Jadi di menu utama aku tinggal panggil let's get food. Lanjutkan. Nah, jadi pengguna tadi beralih swipe loket ke loket pengambilan, kemudian di set ulangi pengambilan. Ini berfungsi sebagai apabila sewaktu-waktu pengguna menginputkan pilihan yang salah. Jadi kan nanti di tampilan awal program seperti yang saya jelaskan tadi, pengguna akan dipilih untuk meminta input, pengguna diminta untuk memberikan input. Nah, jika inputnya salah, ya maka program akan mengambil function pengambilan tadi. Jadi itu kemudian di set selanjutnya input salah. Nah, input salah ini juga berguna untuk ya itu tadi agar pengguna menginputkan pilihan yang benar. Jadi saya buat di situ input salah, jadi pengguna mengulang kembali pilihannya, mengulang untuk memasukkan pilihannya yang benar. Nah, kemudian if A sama dengan 1, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, 1 itu yakni terkait dengan produk atau makanannya. Nah, jadi kalau makanannya tidak sesuai, ya pilihan nomor 1 ini apakah ada keluhan atau masalah dengan makanan yang diberikan. Kemudian yang nomor 1 ini jika kita pilih maka akan menampilkan fungsi pengambilan 1. Pilihan berikut, yakni apakah pesanan yang diberikan berbau tetap, ya dan seterusnya seperti yang saya jelaskan. Nah, jadi di situ dibuat pernyataan kondisi if else if, ya. Jadi dengan kondisi yang berbeda-beda menampilkan fungsi yang berbeda-beda. Nah, itu untuk tampilan nomor 1, kemudian ya ini tampilan terkait dengan nomor 1. Lanjut if 2. If 2 yakni terkait dengan kantong atau tisu tambahan. If 2. Nah, if 2. Jadi di sini saya set ulangi pengambilan 1, kemudian clear screen, bersihkan. Kemudian program akan menampilkan function yang terkait dengan pilihan kedua ini, yakni mengenai banyak kantong atau tisu. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan tadi yang telah saya jelaskan. Jika pengguna menginputkan bilangan yang sesuai, ini kan syarat kantong maupun tisu itu antara 1, 2, 3, 4, 5, tisu juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Jika pengguna menginputkan lebih besar dari syarat, misalnya lebih dari 5, maka program akan menampilkan pesanan tidak bisa di luar syarat. Nah, kemudian selanjutnya jika pengguna menginputkan yang lain, maka yang pertama tadi, jika pengguna menginputkan lebih dari syarat, maka pengguna akan diminta input ulang. Kemudian jika pengguna menginput selain dari kedua kemungkinan tadi, maka pengguna akan langsung saja dialihkan ke ulangi pengambilan tadi dengan tampilan, dengan pemberitahuan, yakni silahkan masukkan input yang valid. Nah, itu untuk beberapa kemungkinan. Selanjutnya kita ke
pilihan ketiga yakni memiliki kritik atau saran. Jadi pilihan yang ketiga yakni pilih apakah Anda memiliki kritik dan saran. Nah, jadi sebelumnya sudah saya jelaskan juga bahwa di sini ada kritik dan saran terkait pelayanan, produk, kemudian ingin menyampaikan secara langsung kepada staf. Jadi ada 3 kemungkinan, sehingga di sini saya buat pernyataan kondisi if else. Kemudian dari tiap-tiap atau masing-masing kondisi tersebut akan memanggil fungsi yang sesuai. Misal yang pertama terkait pelayanan. Misal pelayanan tadi waktu tunggu yang lama, staf yang kurang responsif. Kemudian pilihan yang kedua yakni terkait dengan produk. Misal produknya kurang enak dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yakni menemui staf secara langsung untuk menyampaikan kritik dan saran. Mungkin kritik dan saran pengguna di luar dari pilihan yang disediakan oleh program. Nah, kita yaitu untuk nomor 3, jadi terkait kritik dan saran. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, jika dari ketiga pilihan sebelumnya pengguna tidak memilih apapun, tidak ada keluhan terkait dengan 3 pilihan sebelumnya, maka pengguna bisa memilih nomor 4. Nah, tidak ada ya yang berisi tidak ada terima kasih. Nah, ketika pengguna mengklik nomor 4, pengguna akan diminta untuk atau pengguna akan ditanya apakah ingin memberikan rating atau tidak terkait dengan resto ini, baik dari segi pelayanan, produk, atau dari segi lainnya. Nah, pengguna bisa memilih ya atau tidak. Jika pengguna memilih ya, maka pengguna akan langsung dialihkan ke tampilan rating. Jadi ada 5 bintang rating di situ. Jadi pengguna bisa menginputkan 1, 2, 3, 4, 5. Jika selain dari 1, 2, 3, 4, 5, maka program akan meminta pengguna untuk menginput ulang rating yang tersedia, yakni 1, 2, 3, 4, 5. Di luar dari pilihan itu, maka program akan terus meminta ulang pengguna untuk memasukkan rating yang benar. Nah, kemudian jika pengguna tidak kemudian yang tadi jika pengguna sudah selesai memberikan rating, jadi rating tadi ada tingkatan, sangat baik, baik, cukup, buruk, sangat buruk. Jadi ada 5 tingkatan. Nah, kemudian jika pengguna sudah menginputkan rating, sudah memberikan rating terhadap resto, maka akan ada animasi ya seolah-olah ya animasi titik-titik tadi loading, seolah-olah program itu akan menyimpan kritik dan saran dari pengguna yang diberikan oleh pengguna tersebut. Jadi disimpan sehingga ada animasi loading selagi program menyimpan kritik dan saran tersebut. Nah, kemudian setelah loading itu selesai, maka program akan langsung mengalihkan pengguna ke tampilan penutup. Nah, itu. Jadi program selesai setelah muncul tampilan penutup itu. Pengguna bisa meninggalkan resto tersebut. Nah, selanjutnya untuk pilihan kedua, jadi pengguna tidak mau memberikan rating, jadi pengguna juga akan langsung dialihkan, sama seperti yang sebelumnya, dialihkan ke tampilan akhir dari program drive-thru ini. Ya, nah, ya kemudian pengguna juga bisa meninggalkan resto tersebut. Baik, jadi ini merupakan tampilan coding kami saat di running. Maka akan muncul pertamanya itu adalah halo, selamat datang di Buntu Resto. Buntu Resto merupakan nama resto dari kami. Jadi klik enter untuk melanjutkan. Di sini maka akan muncul nama-nama anggota dari kelompok pembelian makanan dan minuman. Yang masing-masing ada Adelia Putra, Aisyah Delinanda, Daniel Hotu Atang Bolon, Hikmatus Syahada, Muhammad Rafael Kausar, M. Muslim Effendi, Nabila Dwi Syarani, dan Tiarani Astuti. Lalu kita lanjut dengan klik enter. Nah, program akan meminta pemesan menuliskan namanya. Jadi contoh tulis nama Rapli, lalu klik enter. Nah, maka akan tampilan menu akan muncul seperti ini. Lanjut. Pada tampilan output akan menampilkan menu utama yang akan dilihat oleh pelanggan. Ada berbagai macam menu. Misalkan pelanggan ingin melihat harga dari menu rekomen makanan, maka dia akan pilih 1.
Jika pelanggan ingin melihat menu lain, maka akan pilih 0. Pelanggan ingin melihat harga dari menu recommended minuman, pilih 2. Pilih 0 lagi. Pada menu paket promo, pelanggan ingin melihat harga dari menu paket. Jika iya, maka pilih 3. Setelah melihat, pelanggan ingin melihat menu lain, yaitu pilih 0. Pelanggan memilih menu paket 4. Kembali lagi, 0. Paket 5. Nol. Paket 6. 0. 7. Kembali lagi 0. 8. Kembali lagi 0. 9. 0. Setelah pelanggan lihat-lihat menu utama, dia langsung pesan. Yaitu pertama itu contohnya dia mau pakai promo. Contohnya dia pilih nomor 3. Setelah dia pilih nomor 3, maka dia akan pilih yang namanya nomor 4 nasi goreng kayang sama mango juice nomor 4. Nah, di sini akan ditanya apakah Anda yakin memesan pakai promo 4 dengan harga 15.000. Jadi, ya, jumlah porsi pakai promo 4 yang Anda inginkan itu contohnya ada 6. Nah, apakah Anda ingin mengubah pesanan? Tekan 1 untuk ya dan tekan 0 untuk tidak. Jadi 0. Nah, lalu mesan lagi. Oh, contoh aku mesan tempat lain. Contohnya kembali. Aku mau mesan minuman 7. Nah, aku mesannya air putih 4. Nanti ditanya lagi, apakah Anda yang memesan air putih dengan harga 2.000? Saya jawab ya. Jumlah porsi air putih yang Anda inginkan, contohnya ada 8. Nah, apa Anda yakin ingin mengubah pesanan? Tekan 1 untuk ya dan tekan 0 untuk tidak. Saya tekan 0. Lalu kembali lagi. Nah, setelah kembali seperti ini, saya mau pesan hmm, pakai burger 8. Nah, saya akan pilih nomor 2 chicken burger. Nah, ditanya lagi apakah Anda yakin memesan dengan harga 16.500 ini? Ya, jumlah porsinya saya pesan itu ada 4. Apakah Anda ingin mengubah pesanan? Tekan 1 untuk ya dan tekan 0 untuk tidak. Tidak. Nah, setelah itu saya kembali karena saya kira sudah cukup. Lalu saya tekan 0 lanjut untuk mendapatkan struk pemesanan. Oke, di sini kita lanjut
di tampilan loket struk pemesanan. Untuk invoice-nya seperti yang udah kita pesan tadi, kita pesan paket promo 4 dengan jumlah 6 porsi. Terus ada air putih 8 porsi, ada chicken burger 4 porsi. Dengan total pembayaran 172.000. Lalu di sini kita lanjut untuk selanjutnya itu coba kita tekan 0 untuk membatalkan. Nah, jadi apabila kita batalkan, maka tampilannya akan menjadi pesanan Anda sudah dibatalkan. Terima kasih sudah datang ke Buntu Resto. Selamat jalan. Lalu enter. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk melanjutkan pesanan. Klik 2. Di sini terdapat menu loading untuk menuju loket selanjutnya. Oke, selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh loket pembayaran. Baik, di loket pembayaran itu ada 3 opsi metode pembayaran, yaitu tunai, kredit, dan scan kode QR. Kemudian 0 itu untuk membatalkan pesanan. Nah, di sini misalnya akan digunakan kredit, yaitu opsi kedua. Nah, kemudian ada tampilan Anda memilih metode pembayaran kredit. Apa Anda yakin dengan pilihan Anda? Tekan 1 jika Anda setuju dan tekan 0 untuk membatalkan. Misalnya saya di sini ingin mengganti ke tunai. Berarti saya tekan 0. Nah, di sini saya yakin untuk mengganti metode, kemudian tekan 1. Nah, di sini akan ditampilkan lagi opsinya. Kemudian saya ubah ke tunai, jadi saya pilih 1. Nah, Anda memilih metode pembayaran cash. Tekan 1 jika Anda setuju. Kemudian tekan 1. Nah, tadi totalnya itu 172.000. Misalnya saya inputkan 150.000. Nah, lanjut. Nah, kemudian tertera maaf uang yang Anda berikan kurang. Di sini ada metode 3 opsi lagi. 1 untuk mengganti metode pembayaran, 2 memberikan uang tambahan kepada kasir, kemudian yang ke 0 untuk batalkan pesanan. Nah, di sini saya akan memberikan uang tambahan. Jadi saya pilih yang kedua. Nah, masukkan jumlah uang tambahan. Misalnya saya menambah uang tambahannya itu 30.000. Lanjutnya. Nah, di sini tertera uang yang Anda berikan sebesar 180.000. Sesuai apa yang saya berikan sebelumnya itu 150, kemudian ditambah dengan 30.000. Kemudian dari totalnya tadi 122.000. Jadi saya menerima kembalian 8.000. Kemudian lanjut. Nah, kemudian struk akan dicetak. Nah, di sini ada loading untuk cetak struk, kemudian ditampilkan struknya. Ini ada total belanjaannya, kemudian ada besar uang yang saya berikan, kemudian kembalian uang saya. Kemudian lanjut. Nah, di sini terima struk pembayaran dan uang kembalian Anda. Kemudian pembayaran selesai, silakan menuju loket pengambilan. Nah, kemudian ini akan menuju loket pengambilan pesanan. Baik, selanjutnya untuk loket pengambilan,
Jadi untuk tampilan awal dari menu loket pengambilan, yakni seperti pada layar, ya dia pengguna akan akan diberitahu bahwa apakah pesanannya sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian pengguna diberi 4 opsi bantuan. Jadi pengguna bisa memilih salah satu dari keempat pilihan berikut. Jadi yang pertama yakni apakah ada keluhan atau masalah terkait dengan makanan yang diberikan. Yang kedua, apakah memerlukan kantong atau tisu tambahan. Kemudian yang ketiga, apakah Anda memiliki kritik dan saran terhadap pelayanan kami. Kita pilih nomor satu. Yang keempat, yang ini tidak ada, terima kasih. Kita pilih nomor 1. Nah, apa keluhan Anda? Mungkin salah satu dari pilihan berikut. Nah, jadi terkait dengan makanan yang diberikan, yang pertama bisa jadi pesanan yang diberikan itu berbau tak sedap, jadi makanannya itu baunya tak sedap. Kemudian yang kedua, dari makanan yang diberikan itu kemasannya itu rusak, atau apakah pesanan yang diberikan tidak sesuai, misal makanannya salah, atau makanannya ada yang kurang, atau pesanannya kurang, ada yang salah atau tertukar dan sebagainya. Kemudian jika keluhannya selain dari 3 tersebut, pengguna bisa mengklik nomor 4 lainnya. Kita klik ke nomor 4. Nah, jadi pengguna di sini bisa langsung bicara dengan staf untuk menyampaikan keluhan selain dari 3 pilihan yang disediakan tadi. Nah, jadi setelah pengguna berbicara dengan staf untuk menyampaikan keluhan, pengguna bisa mengklik 0 untuk melanjutkan program. Silahkan klik 0. Nah, itu terkait dengan keluhan. Selanjutnya untuk nomor 2, apakah memerlukan kantong atau tisu tambahan? Ya, bisa jadi mungkin pengguna memerlukan tisu tambahan ya. Kita klik nomor 2. Nah, jadi di sini pengguna akan diminta untuk memasukkan banyaknya kantong atau tisu tambahan yang diperlukan. Yang pertama, program meminta pengguna untuk menginputkan banyak kantong tambahan yang diperlukan. Di sini ada syarat, yakni maksimal 5 lembar atau 5 buah kantong. Jadi kalau pengguna menginputkan lebih dari 5, coba inputkan 7. Nah, kalau pengguna meminta lebih dari syarat, maka program akan menampilkan pemberitahuan bahwa pengguna tidak bisa menambah jumlah melebihi batas dari yang disediakan. Nah, kemudian jika kita masukkan misal -1, misal -1. Nah, kemudian program akan memasukkan, silakan masukkan jumlah yang valid. Nah, jadi di sini kita coba input yang valid, yakni antara 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, kita masukkan 4 di sini. Nah, selanjutnya program akan meminta pengguna untuk memasukkan atau menginputkan banyak tisu tambahan yang diperlukan. Di sini maksimal 5 sheet. Jadi kurang lebih sama seperti tadi. Kalau inputnya lebih dari 5, maka program akan mencetak tidak bisa lebih dari yang disediakan. Pengguna tidak bisa meminta tambahan lebih dari yang disediakan. Kalau inputnya selain dari itu, maka program akan menampilkan silakan masukkan input yang valid. Nah, kita pilih misalkan di sini tisunya itu 0. Kita masukkan banyak tisunya itu 0. Nah, jadi program akan langsung memberitahu pengguna apakah mengkonfirmasi terkait dengan penambahan kantong atau tisu sebelumnya. Tadi input kantong yakni sebanyak 4, kemudian input untuk tisu itu 0, berarti tidak ada penambahan di sini. Nah, di sini dikasih opsi. 1 itu untuk mengkonfirmasi,
Yang kedua ini untuk mengubah jumlah, jadi pengguna bisa mengubah jumlah. Kemudian yang pilihan 0 itu untuk kembali ke menu pengambilan, artinya pengguna batal untuk menambah kantong maupun tisu. Kita klik 1 misal, atau 2 ubah jumlah. Oke, enter. Nah, apabila kantongnya 0, misal 0, tisunya juga 0, nah, maka program akan menampilkan Anda tidak menambah kantong maupun tisu. Silahkan input ulang atau ingin kembali ke menu pengambilan. 2 input ulang. Nah, masukkan 4 dan 3. Kantongnya 4, tisunya 3. Nah, konfirmasi, klik 1 ya. Nah, jadi stop. Jadi sini ada animasi, stop akan segera memberikan tambahan yang dipinta. Nah, program akan langsung mengalihkan pengguna ke menu utama loket pengambilan. Itu untuk pilihan nomor 2. Selanjutnya yang nomor 3. Kita klik nomor 3 terkait kritik dan saran. Nah, jadi di sini pengguna atau pelanggan bisa memilih kritik dan saran. Misal terkait pelayanan, produk, maupun selain dari kedua sisi tersebut, yakni menyampaikan saran secara langsung kepada staf. Nah, kita coba untuk memberikan saran, kritik atau saran pada nomor 1. Nah, selanjutnya program akan menampilkan apakah kritik dan saran Anda terkait dengan salah satu dari pilihan berikut. Jika tidak, silahkan temui staf secara langsung. Jadi kalau ini kan ada 2 pilihan, yang pertama staf kurang responsif atau yang kedua waktu tunggu yang lama. Nah, jika kritik maupun saran pengguna tidak dari kedua pilihan ini, maka pelanggan bisa menemui staf secara langsung melalui pilihan pada menu sebelumnya. Nah, di sini misal kita tersedia pilihan 1 misalnya, staf kurang responsif, kita pilih. Nah, jadi program akan menyimpan kritik dari pengguna, kemudian pengguna akan dialihkan kembali ke menu utama loket pengambilan. Kita pilih lagi nomor 3. Nah, itu untuk yang pertama tadi kan terkait pelayanan, yang kedua ini terkait dengan produk, itu hampir mirip dengan pelayanan. Jadi kurang lebih mengenai produk itu misal rasanya kurang enak, atau tampilannya kurang bagus, dan sebagainya. Kita coba ke nomor 3 saja langsung. Nah, jadi di sini pengguna bisa langsung berbicara dengan staf untuk menyampaikan kritik serta saran. Jadi pengguna berbicara dulu dengan staf, kemudian setelah menyampaikan kritik atau saran tadi kepada stafnya, maka pengguna bisa melanjutkan program dengan cara mengetik atau menginputkan 0. Silahkan input 0. Nah, itu untuk pilihan 1, 2, dan 3. Selanjutnya pilihan yang keempat, lanjut. Oke, masuk pilih nomor 4. Lanjut. Sebelum ini benar-benar meninggalkan resto kami, apakah Anda ingin memberikan rating? Itu sebagai indikator kami sebagai untuk membantu meningkatkan pelayanan kami. Pilih opsi 1. Lanjut. Di rating kita beri contohnya 5. Lanjut. Maka akan keluar rating 5 itu sangat baik, yang dimana berisi baik terima kasih atas rating kami. Di penutupnya juga itu ada baik terima kasih telah berkunjung, kami harap kami bisa bertemu kembali dengan Anda dengan kualitas pelayanan serta produk yang lebih baik lagi. Lanjut, sama saja ini.